Ini menyedihkan sekali ya. Kan lagi ya. Musim hujan bukannya musim kawin, malah musim pada berpisah. Musim dingin bukan pada main pelukan, malah main jauh-jauhan. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan keputusan mereka ya. Benar. Langsung saja yuk, eksklusif ini dia, Puri Setia. Silakan. Mas Pur. Kayaknya. Kenapa sih nggak semangat banget nyari? Ya iyalah menurut lo. Ya kemarin kan emang datang sama pasangannya. Sekarang harus semangat juga kan ada kita. Iya. Tapi tepuk tangan dulu dong Mas Pur. Terima kasih loh. Dan kayaknya baru beberapa waktu yang lalu masih duduk di sini. Masih bareng jadi Dwinda. Ini baru sebulan ya, bener? Sebenarnya perceraiannya itu ketok palunya itu tanggal 5 Februari kemarin. Oh baru. Baru banget dong ketok palunya. Banget. Tapi kok tersebar katanya udah sebulan. Enggak, sebulan itu proses kita perpisahannya. Persidangan. Mulai pengajuan dan sebagainya itu udah sebulan yang lalu. Kalau pisahnya itu sebenarnya udah lama, dari bulan November. Berarti waktu jadi bintang tamu di sini? Masih. Itu masih, Oh, masih. itu kan pertengahan tahun kemarin itu. Sebentar, November pisah, Januari proses, 5 Februari ketok palu. Cepet ya? Ya cepat sebenarnya. Jadi November itu kita udah ngobrol dan kita sepakat untuk berpisah. Tadinya secara pribadi itu pengen bahwa sampai ke pengadilan pun kita sepakat untuk pisah, tapi ternyata di pengadilan, menurut pengadilan katanya, oh nggak ada namanya perpisahan sepakat, itu nggak ada gitu. Ya pada akhirnya salah satu kan harus ada yang mengajukan gugatan, terus saya bilang, yaudah kamu aja yang mengajukan gugatan perceraian. Tapi seperti perpisahan itu baik-baik ya? Baik banget, komunikasi dan lain-lain. Ya kalau ada orang bilang bahwa nggak mungkin ada perpisahan yang baik-baik, ya pada akhirnya saya mengatakan bahwa kita mencoba untuk saling melepaskan tapi dengan cara yang sebaik mungkin gitu. Oke. Dan bahkan sampai sekarang itu pun masih komunikasi gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dan ya sebaik apapun itu pasti meninggalkan luka gitu loh. Sebaik apapun pasti menyisakan kesedihan gitu. Bahwa setiap malam saya ngerasa kesepian pun ya gitu, karena kan selama 5 tahun hidup bersama. Bersama itu dapetinnya bareng. juga sampai 18 kali ditolak, kok nggak salah dari cerita, betul kan? Iya, 10 kali Pak. 10 kali ditolak, 8 kali dijorokin saya. Oke, maaf ya, mungkin ini pertanyaan semua orang, terserah mau dijawab atau enggak. Kenapa sebetulnya? Sebenarnya ya menjawabnya itu, kalau jawabannya ya klasik lah ya, maksudnya ada beberapa ketidakcocokan. Ya memang benar, yang namanya jodoh itu nggak ada yang cocok pasti, tapi kita saling mencocokkan kan gitu. Cuman ada beberapa hal yang pada akhirnya kita menemukan ketidakcocokan. Terus apa ya kalau saya bilang berbeda cara menyikapi sebuah permasalahan, beda sudut pandang aja. Dan itu kita nggak pernah menemukan titik temu yang sama gitu. Akhirnya jujur aja sebenarnya tahun keempat pernikahan, tahun ketiga pernikahan saya curhat sama adik saya. Kalau misalnya pada akhirnya nanti saya pisah sama Kak Winda, Wisnu adik saya kan, itu gimana gitu. Saya masih di tahun ketiga. Di tahun ketiga. Dan menyerah di tahun kelima. Terus di tahun keempat saya curhat sama Mbak Ade, manajer saya. Mbak, kalau saya pisah sama Winda gimana gitu. Apakah maaf? Apakah karena kehadiran orang ketiga? Wah, kan?